Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi, terutama sastra dan teater. Di video ini, saya akan berbagi bacaan tentang apa itu adaptasi. Selain membahas pengertian tentang adaptasi, juga akan dibahas beragam bentuk adaptasi dan tiga kategori adaptasi. Sebelum menyimak pembahasannya, dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video ini. Adaptasi adalah proses perubahan yang terjadi ketika suatu karya, gagasan, atau bentuk seni ini diolah kembali dalam konteks yang berbeda. Konsep ini berkaitan erat dengan berbagai bidang seperti intertekstualitas, penerjemahan, dan kajian budaya. Dalam pandangan Julia Kristeva, setiap teks selalu terhubung dengan teks lain dalam jaringan budaya yang terus berkembang. Hal ini juga sejalan dengan gagasan postmodernisme, di mana karya-karya seringkali merupakan gabungan dari berbagai referensi dan tradisi sebelumnya. Selain itu, teori hibriditas dalam kajian pasca kolonial oleh Homi Bhabha ini menunjukkan bahwa adaptasi tidak hanya sekadar mengulang, tetapi juga mengubah dan menerjemahkan suatu tradisi agar menciptakan makna baru. Namun ia menekankan bahwa hanya adaptasi yang tetap mempertahankan perbedaan budaya yang dapat memunculkan inovasi. Sementara asimilasi budaya yang berlebihan justru dapat menghilangkan keunikan suatu tradisi. Adaptasi dapat berbentuk berbagai macam seperti versi yang baru, variasi, interpretasi, transformasi, pestis, parodi, revisi, penulisan ulang, dan transposisi. Janet ini menyebutkan studi adaptasi cenderung mengadopsi pendekatan strukturalisme yang terbuka, yang lebih menekankan eksplorasi interaksi antar teks daripada mencari makna yang tunggal dalam sebuah teks. Dalam proses adaptasi berbagai metode dapat digunakan seperti transposisi atau mengubah genre atau format, ada kompresi, meringkas dan amplifikasi, ini memperluas, hingga reinterpretasi dengan menambah perspektif baru terhadap teks dari sumbernya. Dengan kata lain, dalam proses adaptasi, suatu karya bisa dipersingkat, diperluas, atau diubah formatnya menjadi genre lain, misalnya dari novel menjadi film, atau drama menjadi musikal. Banyak adaptasi yang bertujuan membuat karya lebih relevan bagi audiens modern. Misalnya drama Shakespeare ini telah berkali-kali diadaptasi dalam film dengan latar dan gaya yang lebih sesuai dengan zaman sekarang. Misalnya Romeo plus Juliet menggantikan pedang dengan senjata api modern yang diberi nama dari istilah dalam naskah aslinya. Contoh lain adalah Hamlet, film Hamlet yang mengubah setting kerajaan Denmark menjadi perusahaan besar di Manhattan. Jadi menyesuaikan konteks agar lebih dekat dengan kehidupan saat ini. Adaptasi tidak hanya sekadar mengubah bentuk suatu karya, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial, politik, dan budaya. Robert Weyman ini berpendapat bahwa apropriasi atau pengambilan unsur dari karya lain itu selalu dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ideologi yang berkembang pada masanya. Oleh karena itu, dalam memahami adaptasi, kita perlu melihat bagaimana perubahan dalam sebuah karya mencerminkan perubahan dalam masyarakat. Adaptasi juga terjadi dalam berbagai disiplin ilmu seperti studi film, sastra, hukum, hingga teknologi. Janet menyebut fenomena ini sebagai hipertekstualitas, di mana suatu teks selalu memiliki hubungan
dengan teks lain yang menjadi sumber inspirasinya. Misalnya, novel ini seringkali diadaptasi menjadi film, dan film kemudian diadaptasi menjadi video game atau novel grafis. Deborah Cartmel ini mengelompokkan adaptasi ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama adalah transposisi, mengubah teks dari satu bentuk ke bentuk lain. Misalnya dari novel menjadi film. Yang kedua adalah komentar, memberikan interpretasi baru terhadap teks asli dan seringkali dengan menyoroti aspek yang sebelumnya kurang diperhatikan. Yang ketiga adalah analogi, jadi mempertahankan tema utama suatu karya tetapi menyajikannya dalam latar atau unsur intrinsik lain yang berbeda. Banyak film yang diadaptasi dari novel tidak hanya sekedar memindahkan cerita ke medium lain, tetapi juga menyesuaikan konteks budaya dan sejarahnya agar lebih dekat dengan penonton masa kini. Studi adaptasi bukanlah tentang menilai apakah suatu adaptasi ini baik atau buruk, ataupun tentang menentukan sejauh mana suatu adaptasi ini setia pada teks sumbernya. Sebaliknya, adaptasi yang paling kreatif seringkali terjadi justru ketika terjadi penyimpangan dari teks aslinya. Ini penting untuk dipahami, terutama karena banyak teks yang kita anggap sebagai teks asli, seperti drama Shakespeare, sebenarnya sudah merupakan hasil dari proses adaptasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, studi adaptasi harus dipahami sebagai bidang yang menelaah proses, ideologi, dan metodologi di balik transformasi teks, bukan sekadar mencari bentuk adaptasi yang paling setia. Motif di balik berbagai pembaruan adaptasi ini cukup jelas, sebuah gerakan proksimasi atau bertujuan membawa teks lebih dekat ke pengalaman pribadi audiens, yang memungkinkan variasi antara konteks lokal dan penonton. Namun tidak semua adaptasi transposisional bergerak maju ke era modern, ke zaman yang kini. Adaptasi bisa bergerak ke masa lampau, Meski begitu, pendekatan ini tetap lazim, Dampak penuh dari adaptasi film seringkali bergantung pada kesadaran penonton terhadap hubungan antara film dan teks dari sumbernya. Banyak adaptasi yang tetap menggunakan judul yang sama untuk memperjelas hubungan tersebut dengan teks aslinya, mendorong analisis perbandingan antara film dan sumber aslinya. Misalnya film yang diadaptasi pada tahun tertentu sering dibandingkan dengan karya adaptasi di tahun yang berbeda. Dari sini terlihat bahwa gagasan tentang sumber asli, teks yang asli, bisa berubah seiring waktu dan menjadi entitas yang lebih kompleks daripada sekadar teks asli yang tunggal. Salah satu pertanyaan yang sering muncul dalam studi adaptasi adalah, apakah memahami hubungan antara adaptasi dan teks aslinya akan memperkaya atau justru menghambat kenikmatan membaca atau menonton? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keakraban dengan sumber dapat memberikan pengalaman yang lebih mendalam ketika penonton atau pembaca memahami referensi yang digunakan dalam adaptasi. Mereka dapat menangkap nuansa makna yang lebih kaya dan menikmati bagaimana sebuah karya diinterpretasikan ulang dalam konteks yang berbeda. Namun di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa terlalu fokus pada kesesuaian dengan teks asli justru dapat mengurangi kenikmatan karena perhatian teralihkan pada perbandingan daripada menikmati karya sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Adaptasi seringkali memunculkan kembali karakter atau cerita lama dengan cara baru.
Misalnya film West Side Story ya, mengadaptasi Romeo dan Juliet ke dalam kisah perseteruan geng jalanan di New York ya. Ada juga adaptasi yang terjadi di berbagai budaya, seperti film tertentu mengadaptasi drama atau novel tertentu ke dalam konteks situasi tertentu. Di era digital, adaptasi semakin berkembang dengan hadirnya berbagai format baru seperti video game, web series, dan konten berbasis media sosial ya. Henry Jenskin ini menjelaskan bahwa adaptasi kini tidak lagi hanya bergerak dari teks ke film, tetapi menjadi bagian dari ekosistem media yang saling terhubung. Misalnya banyak film dan serial televisi yang kemudian memiliki perubahan ya ke dalam bentuk komik, novel atau games yang memperluas dunia ceritanya. Seperti dalam biologi, di mana adaptasi memungkinkan spesies bertahan hidup dalam budaya, adaptasi adalah cara bagi karya untuk tetap relevan dengan audiens yang terus berubah. Adaptasi tidak hanya tentang mempertahankan cerita lama, tetapi juga tentang memberikan makna baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, memahami adaptasi bukan sekadar melihat sejauh mana sebuah karya ini setia pada sumbernya, tetapi bagaimana karya tersebut berkembang dalam konteks baru dan menciptakan pengalaman yang berbeda bagi audiensnya. Demikianlah pembahasan singkat tentang apa itu adaptasi. Semoga bermanfaat dan memberi referensi bagaimana bersikap dalam membuat atau menikmati karya adaptasi. Sampai jumpa di video berikutnya.